Kisah kali ini menceritakan tentang sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di sebuah rumah tua, bangunan yang dulunya lama kosong dengan arsitektur era kolonial. Ternyata, tempat ini justru menyimpan kisah pilu dan misteri yang tidak terungkap. Rumah ini menjadi saksi bisu korban pesugihan yang tewas di lokasi rumah tua itu. Konon, ada 26 orang yang tewas, yang menjadi tumbal di tempat itu. Kalau kamu penasaran dengan kisahnya, simak kisah kelam rumah Belanda yang menjadi saksi bisu kisah kelam di masa lalu, hanya di About Mail. Sebuah rumah terlihat masih megah, walaupun umurnya sudah sangat tua. Rumah dengan arsitektur era kolonial atau zaman Belanda, berdiri di tengah-tengah perkampungan, dusun atau desa Panggir, Kecamatan Trobuan. Dulunya, tempat ini dihuni oleh tuan tanah. Konon, rumah ini menjadi saksi bisu pembantuan puluhan orang yang menjadi tumbal pesugihan. Di rumah bernomor 16 tersebut, ada satu kamar yang hingga kini tidak pernah dibuka. Rumah ini dikelilingi banyak pohon yang rimbun, bahkan sempat dikosongkan selama puluhan tahun. Semenjak ditinggal pemilik pertama, penghuni berikutnya tidak ada yang bertahan lama. Memang orang mistis yang kuat disebut membuat calon penghuni memilih untuk angkat kaki atau pergi meninggalkan rumah ini. Sebagian dari mereka bahkan berujung dengan kisah tragis, mulai dari sakit-sakitan hingga menjadi gila. Pada tahun 1999, Samsul Huda, seorang pria asal kampung setempat, berhasil menaklukkan rumah ini, atau istilahnya berhasil menempati rumah ini cukup lama. Huda juga membagi pengalaman mistis yang dialami bersama keluarganya yang sudah 23 tahun menempati bangunan tua itu. Misteri yang menyelimuti rumah asli buatan era Belanda itu memang cukup panjang, dan kisahnya ini dimulai dari pemilik pertama yang konon memiliki pesugihan. Huda membagikan pengalamannya mengenai kisah masa lalu atau sejarah dari rumah tersebut, yang awalnya merupakan milik pasangan pribumi bernama Kusnan dan Fatika. Mereka termasuk keluarga yang terpandang dan keluarga yang kaya raya di zamannya. Kusnan dikenal sebagai seorang tuan tanah, sawahnya ada di mana-mana. Lahan pertaniannya digarap oleh para bawahannya. Kusnan juga memiliki usaha tempat penggilingan padi. Dia sangat terkenal di desa itu. Bahkan di kampungnya pada era tahun 1950-an dia menjabat sebagai caring atau sekretaris desa. Kusnan juga memiliki perkumpulan berbentuk koperasi yang diketuainya sendiri. Di zaman itu, dia memiliki anak buah yang banyak. Jejak kejayaan dari si konglomerat sang pemilik rumah itu memang terlihat dari deretan bangunan di tempat itu. Di bagian belakang rumah, terdapat bangunan mirip mes. Bangunan ini terpisah dari bangunan utama yang terdiri dari 3 kamar pembantu. Tapi saat ini bangunan tersebut dikosongkan. Selain itu di bagian sisi timurnya juga terdapat sebuah garasi mobil. Sedangkan untuk bangunan utama terdiri dari bangunan untuk tamu dan satunya keluarga. Konon di dalam rumahnya Kusnan menyimpan harta bendanya seperti emas dan uang. Dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat atau para sepuh di sekitar kampung itu, kekayaan Kusnan didapatnya dengan cara tidak benar. Ternyata Kusnan melakukan pesugihan dan perjanjian dengan makhluk halus, sehingga dengan mudahnya dia memiliki harta berlimpah. Konon ada ritual pesugihan yang dilakukan di malam-malam tertentu. Diyakini pula anak buah Kusnan melakukan pembantaian terhadap puluhan orang untuk tumbal pesugihan. Mereka ditugaskan untuk mencari calon tumbal pesugihan. Korban-korban ini dibunuh dan mayatnya dikubur di garasi mobil. Dari kisah para sepuh di sekitaran kampung, konon ceritanya ada 26 korban yang dibunuh. Tapi bisa saja dipastikan korbannya lebih dari 26 orang. Kusnan biasa melakukan ritual pesugihan di salah satu kamar di rumahnya. Dan kamar itulah yang sampai saat ini anehnya tidak pernah bisa dibuka. Konon di dalam kamar itu tersimpan benda-benda keramat dan harta benda milik Kusnan. Bahkan sosok Kusnan diabadikan dalam sejumlah foto hitam putih yang berfigura, yang fotonya dipajang di dinding ruang tamu kamar tersebut. Jadi, kalau kamu mengunjungi rumah ini, kamu masih bisa melihat sosok wajah dari pemilik rumah yang sebenarnya, yaitu Bapak Kusnan. Kisah hidup Bapak Kusnan berakhir setelah dia menderita sakit berkepanjangan. Ia meninggal diduga karena mengingkari janji dengan makhluk halus. Masa kejayaan Pak Kusnan hanya bertahan selama 20 tahun, dari tahun 1950-an sampai tahun 1970-an. Dan di tahun 1970-an itulah rumah tersebut mulai dikosongkan. Di salah satu kamar yang dulu ditinggali oleh Pak Kusnan, terdapat sebuah kalender dinding bertahun 1978.
tahun itulah yang menjadi perkiraan terakhirnya. Keluarga tersebut tinggal di rumah tua Belanda. Sepeninggalan pemilik rumah pertama, beberapa orang mencoba untuk menghuni rumah tersebut. Namun semuanya tidak ada yang bertahan, ada yang meninggal. Ada yang sampai jadi gila dan akhirnya rumah itu kosong kembali. Yang terakhir rumah itu menjadi sebuah yayasan dan akhirnya pindah juga setelah beberapa bulan bertahan di rumah itu. Hingga kini di tahun 1999. Huda yang mulanya merantau dan akhirnya ditawari tinggal di rumah tersebut. 23 tahun lamanya dia menghuni atau mendiami rumah tua itu bersama dengan keluarganya yang bertahan di rumah tersebut. Bahkan akhirnya Huda memiliki 5 anak dan dia masih menghuni atau mendiami rumah itu. Huda juga menjelaskan pengalaman mistis banyak sekali dialami oleh keluarganya, dia dan istrinya, dari dalam kamar bekas ritual. Kerap kali muncul terdengar suara tangisan seorang perempuan yang diduga merupakan jelmaan dari Fatika, istri dari Kusnan. Selama puluhan tahun kamar tersebut sampai sekarang tidak bisa dibuka, kuncinya hilang entah kemana. Huda juga mengaku sempat beberapa kali memanggil tukang kunci, namun mereka tidak berhasil membuka kamar dari mendiang Kusnan. Yang jelas pintu kamar utama ini tidak pernah dibuka. Selain itu, anak-anaknya juga pernah melihat sosok genderuwo hingga pocong yang berada di area rumah itu. Walaupun beberapa kali mengalami kejadian-kejadian gaib, tapi keluarga Huda terus bertahan hingga sekarang, karena Huda meyakini dia hanya diminta untuk menempati rumah ini. Selama niatnya baik, semoga semua hal-hal jahat yang pernah terjadi di rumah ini bisa terusir keluar, dan atmosfer rumah ini berubah dari aura negatif menjadi aura lebih positif. Rumah tua Belanda yang menjadi saksi bisu pembantaian tumbal pesuk. Sampai sekarang rumah itu masih ada.